Setelah penganiayaan berakhir, gereja hidup dengan tenang. Namun, bukan berarti gereja hidup dengan tenang, masalahnya telah selesai. Justru di sini gereja menemui masalah baru, yaitu persoalan mengenai hubungan antara Kristus dengan Allah Bapa atau Trinitas dan hubungan antara kedua tabet Yesus, yakni keilahian dan kemanusiaan Yesus atau kristologi. Sehingga muncul beberapa pendapat atau ajaran, di antaranya adalah ajaran oleh Arius yang menyatakan bahwa anak atau logos itu adalah makhluk Tuhan yang sulung yang tertinggi derajatnya. Ia bukan dari kekal, melainkan diciptakan. Sedangkan ajaran Athanasius yang menyatakan bahwa Kristus adalah Allah sepenuhnya dan tidak boleh dibedakan dengan Allah Bapa. Kalau Kristus bukan Bapa, maka bagaimana mungkin kita memperoleh kekekalan? Namun, berhubung banyak uskup yang tidak dapat menerima ajaran Arius dan ajaran Athanasius, di mana uskup tidak menerima ajaran ini karena mereka menganggap ajaran itu berat sebelah. Sehingga terjadilah pertikaian yang hebat, sehingga dengan pertikaian tersebut Kaisar Konstantinus berusaha untuk bagaimana supaya gereja bersatu, bagaimana supaya tidak terjadi lagi pertikaian, melainkan perdamaian. Adapun cara yang dilakukan oleh Kaisar Konstantinus untuk mendamaikannya adalah mengadakan konsili di kota Nisea pada tahun 325. Dalam konsili yang diadakan itu dihadiri sekitar 250 sampai 318 uskup, kebanyakan dari timur atau gereja ortodoks timur, sedangkan hanya 5 orang dari barat atau gereja Katolik yang menghadiri konsili tersebut. Dalam sidang itu dipimpin oleh kaisar sendiri, dan adapun rumusannya yakni pengakuan iman Nisea. Pengakuan iman Nisea di sini itu berbeda dengan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Di sini rumusannya menegaskan bahwa Logos atau anak Allah sehakikat dengan Allah Bapa. Athanasius mengatakan bahwa Logos sama sekali sehakikat dengan Allah Bapa. Di sini dikatakan bahwa sungguh pun Logos dan Allah harus dibedakan, tetapi pada hakikatnya mereka satu saja. Konsili Nisea 325 adalah ajaran Arius, sehingga dianggap bahwa ajaran ini sesat, sehingga ia dipecat dan dibuang ke Iliria. Athanasius juga sudah mengalami 5 kali pengusiran selama masa jabatan keuskupannya. Arius dan Athanasius mengalami pengusiran atau dibuang secara bergiliran itu disebabkan oleh Konsili Nisea 325 adalah ajaran Arius yang dianggap sesat. Rumusan yang diputuskan juga dianggap masih belum jelas dan pertikaian masih terus berlangsung. Materi selanjutnya yaitu Konsili Konstantinopel yang terjadi pada tahun 381. Setelah Konsili Nisea berakhir, maka disusullah dengan Konsili Konstantinopel yang terjadi sekitar tahun 381, yang dimana konsili ini dilanjutkan dengan pertikaian teologi yang sangat hebat dan berkepanjangan lama. Pertikaian yang lama ini baru berakhir sesudah Theodosius Agung yang menjadi kaisar pada tahun 379, dan pada saat itu jugalah Konsili Ekumenis yang kedua diselenggarakan di Konstantinopel pada tahun 381, dan dalam Konsili Ekumenis pada saat itu mereka memutuskan bahwa anak itu homonusis dengan Bapa. Dengan demikian, keputusan konsili pertama yang diselenggarakan di Nisea pada tahun 325 diteguhkan, dan dalam konsili ini mengakui bahwa Roh Kudus itu sesat dengan Bapa atau selaras dengan ajaran Bapa. Dalam Konsili Konstantinopel ada 2 persoalan kristologi yang terjadi, yaitu Cyrilius dan Nestorius, di mana Cyrilius mengatakan bahwa Kristus itu benar-benar Allah, sedangkan Nestorius mengatakan bahwa Allah itu benar-benar manusia. Dan oleh karena itu, pertikaian ini diselesaikan pada Konsili Efesus pada tahun 431, dan Konsili Chalcedon
pada tahun 451. Dalam keputusan konsili Konstantinopel pada tahun 381, ternyata tidak serta-merta menghentikan pertikaian teologis yang bergolak di dalam gereja. Buktinya karena dalam pertikaian itu tentang Trinitas tersebut disusul pertikaian tentang kedua tabiat Kristus. Yang menjadi persoalan dalam pertikaian itu adalah bagaimana eratnya hubungan antara kemanusiaan dan keilahian dalam diri Kristus. Dalam pertikaian Kristologi ada 3 tokoh berikut ini yang berlangsung dalam konsili Kalsedon pada tahun 451. Yang pertama yaitu Apollinarius, yang dimana dilahirkan di Alexandria sekitar tahun 310. Apollinarius ini dianggap oleh seorang yang sangat saleh dan pandai, dan pada tahun 360 ia telah menjadi presbiter di Laodicea, Syria, dan dia juga mengajarkan tentang Kristus. Dalam ajarannya itu, Kristus itu memiliki tubuh dan jiwa manusia, namun rohnya bukanlah roh manusia tetapi roh ilahi. Apollinarius juga memakai suatu istilah teknik yaitu Theosarhaporos, yang berarti Allah yang memikul daging. Di dalam dirinya sendiri Allah tidak menderita, tetapi di dalam tabiatnya yang memikul daging Allah menderita melalui tubuhnya. Allah tidak makan, tidak menangis, tidak dahaga, namun yang makan, menangis, dahaga adalah tubuhnya. Tetapi yang terjadi pada saat itu adalah ajaran ini ditolak oleh Konsili Konstantinopel yang terjadi pada tahun 381. Dan yang kedua yaitu Nestorius. Nestorius dilantik menjadi patriark atau uskup pada tahun 421, dan di dalam masa jabatannya ia bermaksud memperbaharui gereja dan mengusir ajaran-ajaran bidat. Di dalam kampanye untuk mengusir para pengikut Apollinarius, dalam khotbahnya ia menyerang penggunaan istilah Theotokos yang berarti Bunda Allah bagi Maria. Menurutnya lebih baik kata itu diganti dengan Christokos yang berarti Bunda Kristus. Dan Nestorius juga memahami tentang Kristus adalah hubungan kedua tabiat Kristus itu tidak begitu erat. Dan yang ketiga Cyrilius. Menurut uskup di Alexandria pada tahun 412 sampai 444 bahwa hubungan kedua tabiat Kristus itu sama seperti hubungan antara susu dengan air. Begitu juga sifat-sifat khusus dari kemanusiaan Kristus menjadi hilang ketika tabiat itu digabungkan dengan keilahian Kristus, sehingga tubuh Kristus mengambil alih sifat-sifat ilahi. Jadi kedua tokoh ini menekankan seperti yang ditekankan Nestorius, kemanusiaan itu adalah Kristus, sedangkan Cyrilius menekankan keilahian itu. Yang ketiga yaitu Cyrilius. Menurut uskup Alexandria pada tahun 412 sampai 444 bahwa hubungan kedua tabiat Kristus itu sama seperti hubungan antara susu dan air. Begitu juga sifat-sifat khusus dari kemanusiaan Kristus menjadi hilang ketika tabiat itu digabungkan dengan keilahian Kristus, sehingga tubuh Kristus mengambil alih sifat-sifat ilahi. Jadi kedua tokoh ini menekankan seperti yang ditekankan Nestorius, kemanusiaan itu adalah Kristus, sedangkan Cyrilius menekankan keilahian itu adalah Kristus.